Pas saya keluar, apa nih ribut-ribut kan gitu kan. Pas ngeliat ceweknya lagi hipo mas. Ada satu cewek yang hipo. Itu cara biar anget tuh gimana? Mungkin di apa sih mas? Bisa dibakar lah gitu. Oke, selamat datang di Pokepo Podcast Kepo. Bersama saya Henso Lewan dan narasumber kita pada hari ini Mas Ferdi. Jadi Mas Ferdi ini asalnya dari Palembang, Kabupaten Ogan Ulu. Nah, Mas Ferdi ini mempunyai sebuah hobi yang memacu adrenalin, yaitu mendaki gunung ya Mas Ferdi ya. Iya, iya. Ya, jadi kira-kira pertama kali gunung apa yang Anda daki saat itu? Gunung Kisah apa yang ada? yang pertama kali itu Gunung Merbabu. Ceritanya tuh kan 3 orang teman saya ngajakin mendaki gunung. Terus itu pun tidak ada persiapan mas. Tidak ada persiapan, jadi kami berangkat dari Jombang jam 10 malam. Itu pun sepatu nggak ada, tas eger juga nggak ada. Jadi semuanya nyewa di sana mas. Nyewanya di mana, Mas? Di base camp Merbabu, Swanting. Oh, Pia Swanting. Pia Swanting. Bukan lewat Pia Selo ya. Bukan, Pia Swanting. Pia Swanting itu agak curam enggak? Masa itu. Banget jurang mas. The best pokoknya. Jadi curamnya segimana? Itu buat pemula itu nggak rekomendasi banget itu. Untuk Pia Swanting. Untuk Pia Swanting. Kalau dari pengalaman saya gitu. Jadi kayak apa gimana pengalamannya? Pengalaman saya waktu dari puncak di Merbabu itu Pia Swanting, nanjaknya tuh jam 12 siang. Jadi bawa eger 2 mas kan. Temen saya yang bawa dua-duanya, kan saya pemula gitu mas. Jadi buat bawa eger tuh belum kuat lah gitu, belum ada pengalaman. Keril. Ya carrier gitu kan. Jadi temen saya bawa sampai di pos 3. Jadi saya cuman ngikutin arah aja gitu mas. Terus perasaan juga masih ada takut-takutnya gitu. Soalnya belum izin ke orang tua gitu mas. Takut gimana itu? Takut ya seperti biasa sering ngeliat di YouTube ada setan-setan gitu, horor-horor. Gitu mas. Jadi pas di Merbabu itu kan ada 2 puncak. Iya, ada 2 puncak. Iya. Itu berarti cuma 1 puncak aja. Cuman 1 puncak. Dan kurang persiapan. Kurang persiapan. Jadi butuh persiapan saat mendaki. Iya, butuh banget. Apalagi buat pemula lah gitu mas. Soalnya kalau mendaki gunung itu bukan cuman badan yang disiapin mas. Semuanya tuh udah disiapin dari pasti badannya gitu kan. Semuanya itu harus disiapin semua. Fisiknya gitu ya. Pernah apa yang dirasain ketika kurangnya fasilitas? Waktu yang dirasain pas kurangnya fasilitas itu mas, bener-bener berbeda sama pendaki yang lain gitu mas. Sangat berbeda mas. Bedanya gimana? Perbedaannya tuh ketika kami udah ini pas ngecamp malam-malam tuh mas. Pas ngecamp malam-malam itu kompornya pun itu kami minjem juga di pendaki lain juga. Soalnya apa sih namanya tuh kekurangan. Kami cuma persiapan 2 kompor mas. Jadi yang satunya itu udah habis, masak nasinya di situ pun, masak lauknya di sana pun udah habis semua kompornya itu mas. Jadi kita pun minjem di pendakian lain gitu. Berarti kompor air. Air alhamdulillah cukup. Setelah kira-kira apa tujuan Anda mendaki gunung itu ngapain gitu? Mungkin tujuannya itu mencari pengalaman baru kalau buat kepribadian saya mencari pengalaman baru, terus buat mungkin bersenang-senang lah gitu. Mencari suatu yang belum pernah saya lakukan gitu, Mas. Jadi saya pilih mendaki gunung. Selain itu? Mungkin lagi patah hati, Mas. Ya, itu. Jadi patah hati juga. Iya. Saja. Iya. Biaskan di gunung pendakian. Saya kira Anda introvert gitu. Wis, Rata-rata
orang mendaki gunung itu kan introvert Iya. dan aplikasinya di gunung. Jadi berarti selain ketika mendaki gunung tuh kita sangat butuh persiapan gitu ya. Sangat butuh persiapan Mas. Iya ya, benar. Kira-kira kisah apa setelah dari Merbabu pulangnya gimana tuh? Kami kan ke Merbabu itu dari Jombang naik sepedaan Mas. Sepeda teman saya dua. Dari Jombang naik sepeda. Iya. Itu perjalanan dari Jombang ke Merbabu itu sekitar waktu 12 jam. Kami berangkat dari Jombang jam 10 malam, tiba di base camp Merbabu Pia Swanting itu jam 10 siang pagi. Iya, jam 10 pagi. Baliknya 12 jam lagi. 12 jam lagi. Itu pun mampir di musola, ketiduran. Jadi pengalaman tuh sangat cukup lah gitu Mas. Merasakan banget gitu. Gimana letihnya kalau kita pengen mencari pengalaman baru kalau kita mau naik gunung gitu. Kalau daerah Jawa Tengah. Kecelakaan atau gimana gitu? Alhamdulillah pas kalau kecelakaan belum pernah merasakan. Tapi kalau kemarin pas pengalaman baru di Gunung Lawu Mas. Di Gunung Lawu. Gunung Lawu pas di perjalanan mau ke Gunung Lawu itu bannya pecah Mas. Itu udah posisinya udah jam 1 malaman. Jadi kita dorong nggak ada tambal ban, nggak ada apa-apa. Sekitar setengah jam lah. Untung ada orang yang ngebantu gitu. Jadi mau kenapa Mas ditanya kan? Kenapa Mas? Ini Mas bannya pecah. Oh ya udah saya bantuin gitu. Terus dibantuin sama orang sana gitu. Pengalamannya itu doang sih, keseburuk-buruknya. Ban pecah di tengah jalan. Jadi memang ban pecah itu konflik sih. Iya sih. Lagi jalan Konflik gitu banget. kan. Makanya kalau kita mau berpergian jauh itu masalah kendaraan itu harus dicek lebih dahulu gitu Mas. Supaya tidak mengalami kejadian seperti yang tadi lah Jadi gitu. setiap naik gunung naik motor. Naik motor. Nggak pernah naik bus atau Nggak pernah naik bus. Soalnya kalau naik motor itu pun apa sih meminimalisir dana juga Mas. oh. Kalau naik bis, naik kereta kan dananya kan lebih bengkak lah gitu, lebih gede. Kalau naik motor kan cuma bensin lah gitu kan. Iya gitu Mas. Nggak ada pengalaman horor. Kalau pengalaman horor di Gunung Lawu Mas. Gimana itu? Ketika di pos 1 itu kan di Gunung Lawu kan ada rumah gitu Mas kan. Itu pun persiapannya kami botol 2 itu belum diisi Mas. Rencananya pengen diisi di pos 1. Pas pengen ngisi di pos 1 itu Mas, tiba-tiba dari pohon itu ada yang teriak sama ada yang lempar batu gitu. Di pohon mana nih? Di pohon pos 1 di Lawu. Bos, mengerikan itu. Teriak kan Mas. Terus pas menuju pos 3 itu Mas, ada bayangan dari atas. Teman saya berdua Mas. Terus saya bilang gini kan, Mas ada orang kayaknya yang turun dari puncak gitu. Saya tungguin kan, itu posisinya udah jam siang lah. Posisinya udah jam 11 siang, kayaknya ada turun dari puncak gitu kan. Terus kata teman saya, udah tungguin sini aja dulu. Soalnya kita kan berdua, pendakian lain belum ada yang naik gitu. Pas kita udah tunggu 1 jam, 2 jam, nggak ada yang turun-turun Mas. Padahal kami udah jelas ngeliat dari, kan kebayangnya kita kan ada 2 orang gitu. Jadi pengalaman horor mungkin gitu-gitu doang sih. Sekitar siluet. Iya, siluet gitu. Kayak ada orang bayangan. Bayangan gitu. Kalau tektok kan pendaki juga sering tektok gitu. Oh iya. Itu pun pas di Butak di Lawu tuh tektok Mas. Pengalaman baru saya pas di Malang itu kan, Gunung Butak. Saya tektok 2 orang juga dari dari jam 11 malam. Itu kan pendakiannya lumayan panjang Mas. Saya berdua pas di poskonya itu Mas, dari teman-teman posko sana katanya nyaranin, Mas nggak boleh berdua gitu kan, harus cari pendakian yang lain lagi. Jadi kami ketemu sama pendakian yang dari Blitar. Dari Blitar ada 4 orang, cewek 2 sama cowok 2. Jadi kita gabung di sana jadi 6 orang. Jadi 6 orang kita gabung di Gunung Butak. Perjalanannya itu jam 11 malam. Nyampe di Sabananya jam 7 pagi. 7 pagi. Itu mengambil waktu yang sangat panjang itu Mas. Enggak nginep kan? Enggak nginep. Kalau yang di Kediri itu gimana? Di Kediri. Dengar ada apa itu tektok di Gunung Kelut gitu ya. Tapi kesasar. Kesasar, benar itu Mas. Gimana? Itu sebenarnya rencananya kami kan mau ke Gunung Kelut.
Ya. di pendakian, bukan di di Kelut kan ada dua mas, Gunung Kelut pendakian sama Gunung Kelut di wisatanya. Jadi kami berangkat jam 3 subuh mas, pengen tektok ke Gunung Kelut pas 17 Agustus supaya kita bisa upacara di atas Gunung Kelut gitu mas. Berangkat jam 3 subuh, pas kita udah berangkat tiba-tiba mapsnya ini menunjukkan di wisatanya mas. Di situ saya redek banget mas, aduh. Di wisatanya kami bilang nggak ada yang tahu di situ mas. Mas, ini jalur pendakian Gunung Kelut bukan mas? Waduh, saya nggak tahu mas, saya katanya kan. Di situ semuanya bilang nggak tahu mas. Terus saya bilang lah ke posnya itu kan, sebelum kita pendapat itu, saya bilang di wisatanya itu, mas, ini jalur pendakiannya di mana mas, Gunung Kelut? Katanya, waduh mas, katanya salah sasar katanya. Soalnya kalau Gunung Kelut pendakiannya ini di Blitar, kalau di wisatanya kan di Kediri gitu kan. Oh, berarti Iya. beda jalur ya? Beda jalur, Kalau ke klub lihat Blitar. lewat Blitar. Itu mengambil waktu sekisaran 1 jam dari wisata ke pendakian Gunung Kelutnya mas. Terus sampai itu. Alhamdulillah nyampai. Tapi pas maghribnya nggak nyampe di ini mas, di puncak Gunung Kelutnya. Soalnya udah maghrib gitu mas, udah kabut lah gitu kan. Kasihan sama temen-temen juga, soalnya soalnya mas kan nggak enak maghrib soalnya. Jadi Gitu mas. di daerah sana itu ada 2 jalur ya? Ada 2 jalur, ada pendakian sama wisatanya kalau Gunung Kelut. Selain mendaki, hobi antum sebenarnya? Waduh, mungkin dari segi olahraga gitu mas, seperti futsal, badminton, ya itu aja sih mas. Tapi didengar-dengar Mas Ferdi di daerah Palembang sana Ya. Anda punya tambang ya, tambang ikan. Iya, tambak ikan. Itu luasnya seberapa itu? Itu luasnya itu 2 hektar. 2 hektar tuh tambang ikan semua. Tambah ikan semua. Itu kan jadi cerita di Palembang ini mas, pendapatannya kan saya Palembang di pesisir gitu mas, bukan daerah kota. Kalau daerah kota kan sawit gitu kan, Berarti Palembang itu nggak nyatu gitu pulaunya? nggak nyatu. Kalau di Palembang daerah saya ini mas, organ kumbering ilir kan, Tulung Selapan lah gitu. Organ Kumbering ilir. kumbering? Iya, Gimana, disebut oki. 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 Oh. Kalau oku ulu berarti. Oku ulu. Terus Jadi di pesisir ini mas, dekat laut. Di Palembang, di tempat saya itu, di kampung saya dekat laut. Jadi kalau kita mau ke kotanya itu sekisaran 6 jam. Itu pun naik speedboat, tahu kan speedboat? Nah, naik speedboat ke kotanya, ke kecamatannya dulu, Tulung Selapan. Dari kecamatannya dulu baru ke kotanya itu sekisaran 3 jam. Jadi 6 jam dari kampung saya ke Palembang kotanya, Mas. berarti kalau kamu pulang ke Palembang, nyampe Palembang, nyebrang laut dulu. Nyebrang laut dulu. Kalau dari pengalaman juga, Mas, dari Palembang ke Jombang ini sekisaran 2 harian, Mas. 2 hari ya. 2 harian. Itu yang tambang ikan itu gimana tuh? Kalau tambang ikan ini kan udah dari kakek gitu, dari keturunan lah gitu kan. Tapi diinikan lagi sama orang tua saya gitu mas. Ditingkatkan lagi supaya pendapatannya lebih gede lah gitu kan. Kalau kemarin kakek saya yang megang itu mas, pendapatannya nggak seberapa lah gitu, pengelolaannya gitu kan. Nggak bisa menyebarluaskan, penjualannya mau kemana, belum ada pengalaman juga kan. Tapi pas bapak saya yang megang mas, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu dari segi pendapatannya udah lumayan, bisa kuliahin anak-anaknya lah gitu kan. Itu gimana tuh bisa lebih besar itu gimana? Karena lebih besar itu tambak itu kan kemarin pas kakek saya yang megang itu mas, masih ratusan meter lah, belum hektar-hektaran. Jadi tambak di Palembang sana kan lumayan luas lah gitu mas, tanahnya lah gitu kan. Itu bapak saya mengambil keputusan lah gitu buat membesarkan lagi tambaknya itu. Biar apa? Biar ikan bandengnya itu mas lebih ini lagi, maksudnya lebih luas lagi gitu. Biar kita mengisi ikan bandengnya itu lebih banyak lagi lah gitu. Bisa sampai 100 ribuan ikan bandeng gitu. Sama udang. Udang, Seperti kayak udang lobster lah gitu. lobster. Nah, tapi bukan udang lobster sebutannya itu mas. Tapi kayak besarnya itu kayak Iya, lobster. udang lobster. Itu berarti tambang itu
berawal dari 100 meter Iya, ke 2 hektar. 2 Kok hektar. bisa? Soalnya kan tambak itu kan samping-sampingan lah gitu mas. Ngerti nggak? Tambaknya itu kan seperti padi lah gitu mas kan. Mm-mm. Ada Nggak, maksudnya sekat-sekatnya itu gitu. Apa beli tanah atau Oh iya beli tanah. oh Beli tanah nanti digabungi. Jadi bisa panjang, bisa besar lah gitu. kalau panen itu biasanya manennya itu ini pakai karyawan atau Kalau panen di sana itu mas saling bantu membantu lah gitu. Soalnya kan di sana kan pendapatannya itu tambak lah gitu kan. Semuanya itu punya tambak di sana. Jadi kalau satu orang yang butuh bantuan, satu kampung itu ngikut semua mas. Yang punya tambak khususnya kan. Jadi saling bantu lah gitu. jadi sistem gajinya? Sistem gajinya itu paling dikasih makan doang mas. Dikasih makan, dikasih rokok, terus kalau berputar-putar gitu mas, saling tukar-tukar lah gitu. Kalau dia lagi yang panen, kita yang bantu, dikasih makan lagi, dikasih rokok lagi. Tapi dengar-dengar ini antum nih kalau pulang ke Palembang sana gratis ya dari Jakarta. Kalau gratis, alhamdulillah mas. Tapi cuman dari Jombang ke Jakarta kan naik naik kereta. Naik kereta. Dari Jakartanya ke Palembangnya punya kapal teman saya mas, saudara lah gitu. Kapal Soalnya kan di Jakarta. iya kapal Jakarta. Kapal Jakarta ini kan kami ngimpor ikan bandeng dari Palembang itu mas ke Jakarta. Jadi otomatis kapalnya ini bolak-balik gitu mas. Oh, jadi kamu kalau pulang Nah naik ikut kapal itu, kapal ikan lah gitu. iya. Kapal ikan. Jadi kan setiap ada yang panen, kan panen tambak itu kan 3 bulan sekali mas. 3 bulan, 4 bulan. Bukan setahun sekali berarti. Bukan setahun sekali. 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi motor ini setiap 2 minggu, 1 minggu bolak-balik dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Palembang. Jadi di situ kalau ada kapal dari Palembang ke Jakarta bisa ikut ke Itu situ. nyetornya kemana itu? Ke Itu- perusahaan. Bukan perusahaan mas, emang ada pasar gitu di Muara Angke namanya mas, di Jakarta, Jakarta Timur, Pasar apa itu? Jakarta Utara, pasar Muara Angke, pasar ikan. Jadi semua ikan yang dari Palembang itu dijual di situ. Di sana kan ntar dibeli sama dijual per kilo lah gitu mas, sampai habis. Kadang kalau bawa dari ikan bandeng dari Palembang kadang 10 ton, Wih, 9 ton. kayak juga ya Anda ya. Parah. Berarti 3 bulan itu 3 bulan mas. 1 ton, 4 ton gitu ya. Iya 3 ton. Enggak mas, itu kan gabung. Kadang gabung, iya setahun. Padahal saya kira kalau 10 ton 3 bulan. Soalnya kapal ini kan apa sih, dari saudara-saudara juga kan bosnya cuma satu mas. Ngerti nggak mas? Jadi kalau yang panen digabungin jadi satu lah gitu. Jadi di kapal itu ntar kapal itu yang bawa ke Jakarta mas. Gede Iya. itu kapalnya. Lumayan gede banget mas. Peri-peri. Bukan feri, kapal kapal laut. Balik ke kapal mengangkut ikan. Iya mengangkut ikan lah. Berarti. Dan berarti dari rumah kamu kan jauh dia. Jauh. Nganter ikannya itu pakai truk Bukan untuk ke kapal. untuk ke kapal. Di sana kendaraannya pakai ini mas, pakai ketek. Apa itu ketek itu? Kayak speed gitu mas. Saya kira ketek ini. Kayak speedboat. Oh, berarti nganter ikannya pakai speedboat. Pakai speedboat dari tambak ke kan mengambil waktu juga seperti kayak 15 menit lah gitu. Jadi setiap ada yang panen itu ngangkutnya pakai speedboat mas. Pakai speedboat. Ya speedboat baru dinaikin ke kapal. Kapal nunggu speedboat yang datang. Nah yang datang Bolak-balik gitu. bolak-balik. Terus nanti kapalnya yang nganterin ke Jakarta lah gitu. Biasanya kalau satu speedboat perkiraan berapa kilo tuh? Perkiraan itu 500 kiloan mas. Itu satu speedboat. Nggak tenggelam. Enggak mas, besar. Oh, speedboatnya Iya besar. yang besar. Maka berarti bisa ngira Bisa ngira-ngira lah gitu. kan kalau oh ini 2 kali berarti 1 ton. Iya. Kalau ini 2 kali berarti 2 ton. 2 ton. Mantap. Pinter juga mas. Iya, ini sih saya pintar batik-batik dulu. Oh iya. Tambang ikan. Terus antum ke sini
Ya ke sini. Ke Unhas. Ke Unhas. Ngapain Anda ke sana? Kuliah, Mas. Tahu Kuliah. dari siapa lingkup Unhas? Sebelum saya ke sini, Mas, udah banyak alumni lah dari kampung saya gitu. Alumni dari Dari Unhas juga. Jadi kami disarankan buat kuliahnya di Unhas lah gitu. Soalnya di Unhas kan bukan cuma dapat ilmu luar gitu kan. Kan bisa di pondok juga dapat ilmu agama lah Ilmu juga. dalam. Ilmu dalam. ilmu luar. Ilmu dalam. Tinggalnya di mana sekarang Mas Ferdi? Sekarang tinggalnya di kontrakan, Mas. Oh, sama teman-teman. Sama teman-teman. Semester 7. Setuju. Menginjak wisuda. Amin. Iya, Mas. Rencananya habis tamat kalau wisuda tahun ini kemana? Mungkin mau bantu-bantu orang tua dulu, Mas, buat meningkatkan usahanya lagi lah gitu kan, biar cabangnya lebih banyak lagi tambaknya gitu kan. Ya kita juga pasti dapat lah gitu kan. Terus bantu orang tua mungkin udah umurnya juga udah lumayan tua lah gitu kan. Gitu, Mas. Berarti ya udah gitulah ya. Iya. Bingung juga gitu ya. Jadi setelah itu kita kembali ke awal lagi ya. Tadi udah kemana-mana ya. Hobi Anda kan selain bola kan mendaki ya. Tadi ya sedikit cerita biar orang-orang tahu lah sedikit cerita Mas Ferdi ini seperti apa gitu kan. Benar. Mendaki di gunung itu kan sangat butuh persiapan. Sangat butuh persiapan. Katakan Mas Ferdi. Terus untuk yang kedua kalinya berarti mendaki setelah Merbabu ini. Setelah Merbabu saya tuh ngedaki di Gunung Lau, Mas. Gunung Lau. Maksudnya persiapannya udah lebih matang berarti. Alhamdulillah udah lebih matang, Mas. Perjalanan dari Jombang juga Dari Jombang. naik motor. Naik motor. Enggak. Kenapa enggak kereta gitu? Kalau kereta kan maksudnya kalau kereta itu waktunya panjang gitu, Mas. Jadi kisaran kalau kita misalnya ke Gunung Merbabu itu, Mas, kan kalau naik motor itu sekitar 2 harian udah balik ke Jombang lagi. Terus kalau naik kereta itu lebih lama lagi waktunya, Mas. Ada nggak yang pernah kena hipotermia? Kalau pengalaman saya belum ada, Mas. Cuman saya pas di pengalaman di Merbabu itu ada, Mas, cewek, Mas. Sampai digotong, Mas. Di Cewek, iya. Digendong. itu dia udah pakai jaket tuh. Udah pakai jaketnya udah 2 lapis, mungkin fisiknya nggak kuat kayaknya, Mas. Mungkin udah pemula juga kayaknya ceweknya tuh. Terus pas subuh itu, Mas, jam 3-an. Jam 3 ceweknya ini kan baru mau naik, udah nyampe di pos 3. Pos 3 kan kami udah ngecamp di situ, Mas. Pas saya keluar, apa nih ribut-ribut kan gitu kan. Pas ngeliat ceweknya lagi hipo, Mas. Satu cewek yang hipo. Itu cara biar anget tuh gimana? Mungkin apa sih, Mas? Bisa dibakar lah gitu. Dibakar pakai api. Maksudnya iya pakai api. Tapi nggak terlalu bakar-bakar banget lah gitu. Biar panas lah gitu. Badannya hangat. Hangat lah gitu. Kedinginan. Salah satunya caranya itu. Salah satunya caranya itu. Berarti saat itu yang di sana rame itu ya, panik. Ramai banget, pada panik semuanya, Mas. Tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Itu pas udah kena hipo itu, Mas, udah mandek di situ, Mas. Udah nggak naik ke atas lagi. Udah stop di pos 3 itu. Udah stop di pos 3. Udah stop. Itu Udah nggak kuat. Merbabu berarti ya. Merbabu. Ya? Iya. Berarti nggak pernah kecelakaan bener nih, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak bohong ini. Enggak. Mau jatuh gitu Oh, kalau mau jatuh gitu, Mas. ya. Bukan saya, Mas, tapi teman saya. Pas ke Gunung Pundak di Mojokerto ya. Kan 6 orang, Mas. 6 orang. 6 orang, cewek 3, cowok 3 kan. Terus perjalanan pas udah mau naik ke base campnya, Mas, temen ceweknya ini kan mungkin banyak pikiran lah gitu kan, Mas. Jalannya kan naik terus kan, Mas, naik belok. Oh Iya. ya, pernah ada landai. Nggak pernah ada landainya. Dia tiba-tiba jatuh di ini, Mas. Jatuh itu. Motornya tuh langsung rengsek gitu, Mas. Oh, jatuh pakai motor. Iya, jatuh pakai motor. Saya kira jatuh pas ndaki. Oh, jatuh pas daki. Belum pernah, Mas. Jadi di motor. Di motor. Terus gimana tuh?
ya dibantuin sama pihak base camp lah gitu mas. Itu kok bisa apa kondisi waktu hujan gimana? Pas itu nggak hujan juga sih mas, licin juga kagak. Mungkin ya dari ceweknya juga apa sih namanya tuh banyak pikiran lah juga gitu mas, sehingga bisa menimbulkan kecelakaan dikit lah gitu. Jadi itu pengalaman perjalanannya salah satunya Iya. pernah kecelakaan lah ya. Kecelakaan. Ya itulah perjalanan dari Mas Ferdi ya, perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Selain mendaki, Mas Ferdi juga punya warisan tambang. Iya. Warisan itu. Pesan. Warisan. Jadi setelah punya warisan tambang juga punya hobi sepak bola. Terus kok bisa ke Unhasi ya karena banyak alumni Iya. Unhas ya di daerah Palembang. Penembang. Ya sampai jumpa di episode selanjutnya. See you dulu Mas Ferdi. See you. Anjay. Malu rewang anjay.